Shalom. Udah Pak, lupa dulu ya apa ininya Pak. Nah, Shalom. gitu. Selalu always tidak pernah never. Iya. Sebelahnya beliau adalah Bapak Pendeta Sapua Edi, Wakil 1 BPDIPD Jakarta. Shalom semuanya. Ya. Shalom Pak. Nah, shalom juga Pak dari ujung adalah Bapak Pendeta Bun Minta, Kabid Teologi BPDIPD Jakarta. Ya, ahlinya kita. Ahli. Tapi hari ini saya nggak mau ngangkat pandangan teologis lagi. Untuk sementara Pak Bun Minta tidak bicara mengenai pandangan teologis. Kita lagi ngetes dulu nih Bapak Ibu. Kita ngetes dulu Pak. Lagi ngetes. Iya. Ya, pandangan teologis yang minum kopi. Bukan topengmu. Iya. Tapi ini bicara mengenai plural ya. Kemajemukan, jadi ada yang teh, ada yang non teh gitu ya. Harus teh Teh pekat. Spesial. Iya. Masih ada kita bicara mengenai tata gereja juga nih. Ini kan ada, saya tertarik nih sebagai yang belum berpengalaman nih, Pak. Oh iya. Sampai lupa. Di sini ada di bab 12, ya Bapak Ibu kalau di buku tata gereja halaman 70 bab 12 tentang penggabungan, penerimaan penggabungan, bahwa yang diterima bergabung ke dalam GBI di pasal 91 hanya jemaat lokal dan gembalanya yang tidak bermasalah dengan sinode asalnya, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon penggabungan. Nah, saya mau mengacu ke masalah dulu nih. Masalah ini kan kompleks, ada multi problems ya kan, apakah masalah secara etik atau masalah secara pengajaran, latar belakang pengajaran. Nah, saya tertarik bicara mengenai dari masalah pengajaran ke Pak Bun Minta. Ini bukan sisi pandangan teologis, bukan. Tapi dari pengalaman Bapak sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala lokal, sebagai kabid teologi, kita sering membahas bahwa betapa pentingnya rekomendasi pengajaran yang di bawah asosiasi pendidikan Bethel itu berarti sesuatu yang esensial, gitu ya. Seberapa besar pengaruhnya ketika ada jemaat dalam kumpulan jemaat yang berasal dari sinode lain? Apakah itu juga merupakan dipandang satu masalah, atau itu akan menjadi masalah jikalau tidak dibicarakan kepada BPD mengenai pengajaran yang berbeda, lalu kemudian semua dijadikan satu dalam satu pengajaran pendidikan Bethel menurut Pak Minta, dari pengalaman Bapak sendiri? Ya. Jadi kalau tidak seragam dalam pengajaran tentu kan warnanya bentuknya beda. Karena itu kalau kita di GBI, ya mawar mengikuti ada pengajaran warna GBI. Kan Bapak, saya tertarik gini Pak, kita pernah ngobrol. Latar belakang Bapak kan dulu sempat mempelajari yang latar belakang yang memang tidak langsung karismatik Bethel gitu ya, seperti itu. Saya besar di gereja Protestan, baptis di gereja Protestan. Saya sempat melayani di gereja Mandarin 10 tahun. Iya. Makanya jadi kepala juga di Jakarta ini. Saya teman-teman persekutuannya dengan gereja Injil Mandarin. Iya. Jadi saya mengerti pola pendidikan. Tapi saya sekolah di Bethel. Nah, apa yang membuat Bapak akhirnya bisa? Apakah itu keinginan Bapak sendiri atau ada arahan dari keinginan saya sendiri karena saya baca Alkitab secara menyeluruh. Saya baca Alkitab secara menyeluruh. Saya pelajari itu ya belajarkan full. Jadi saya memilih dan saya dari bukan dorongan siapa-siapa. Tapi kalau saya baca Alkitab, itu yang kita wajarkan, kita bersyukur di GB kita ini secara holistik. Nah, kita perlu dukung. Tidak segmen tertentu jadi keseluruhan. Kita tidak hanya bicara tentang pengetahuan informasi biologi yang tinggi, tapi kita bicara power juga. Apakah itu juga yang dimaksud kalau dari sisi organisasi, bahwa kalau ada sinode yang mau bergabung, ini menjadi satu hal yang memang bukan masalah ya, tapi ini satu hal yang memang harus diluruskan sebelum ada penggabungan? Iya, itu memang yang paling utama harusnya. Ini kan tata gereja ini mengatur idealnya ya. Ideal karena belajar dari pengalaman, makanya dia keluar di situ. Kalau dulu penggabungan itu kan perorangan ini juga bisa menggabungkan. Iya. Tetapi sekarang kan harus jemaat dan gembalanya yang harus bergabung. Saya mau tanya kenapa harus jemaat dan gembalanya? Iya, karena mungkin
GBI ini sudah tidak menerima lagi perorangan kayak gitu ya. Kalau jemaatnya ada 30 orang, Ya, tapi gembalanya nggak mau, apakah GBI mau menerima? tidak bisa, harus dua-duanya. Nah, memang penyaringan itu yang paling pengalaman ya yang sudah terjadi itu adalah kalau dari pengajaran yang berbeda. Penggabungan itu kan kita tidak bisa jamin bahwa itu semua sama kan. Iya. Maka kita yang harus memfilter itu, harus memfilter itu. Dan memang dulu bisa terjadi gitu karena pertemanan dan lain sebagainya ya. Karena teman dengan petinggi BPD, petinggi daripada gereja gitu ya, sehingga mereka bisa bergabung karena melihat ke pertumbuhan GBI yang luar biasa gitu ya. Sehingga melupakan bahwa mereka berasal dari mana, mereka sejauh mana di gerejanya, di sinodenya bagaimana, apakah mereka punya persoalan di sana, lari kepada kita. Itu menjadi hal yang harus kita teliti. Sehingga semua itu yang harus nanti direkomendasikan ke BPP untuk menjadi bergabung bersama kita. Jadi penggabungan sinode ini sudah nggak bisa lagi middle to below, from the top to below, sepakat baru bisa bergabung dengan sinode GBI. Justru dari kita dulu, justru dari lapangan ini ke BPD melihat semua itu baru disodorkan ke atas. Kalau dulu malah paling mudah dia hubungi dari atas. Oh, jadi from below to the top, dari BPD nanti direkomendasikan ke BPP. Iya, betul. Nah, kalau di sini masalah yang di sini merujuk kepada apa Pak biasanya kalau dari pengalaman Pak Petrus selama ini? Iya, biasanya ada beberapa faktor ya penggabungan. Mungkin saya juga tadi menambahkan bahwa dalam tata gereja kita yang baru, penggabungan itu adalah sepasang. Artinya dalam gembala dengan jemaatnya. Tata gereja lama nggak masalah, artinya gembalanya atau sultan. Kalau yang sekarang itu harus gembala dengan jemaatnya. Jadi dia harus sepasang lah gitu. Terus masalah kenapa mereka pindah itu beberapa faktor. Pertama mungkin dari segi etika kependetaan. Kan kita tahu kan istilah tahta, harta, wanita atau pria. Bisa saja misalnya etika yang terkait tentang ya pil, tahu pil ya? Iya. Yang idaman lain. Ya. Atau pria pil. idaman lain atau perempuan idaman lain sama aja. Pil sama pil. Pil. Satu pria, satu perempuan. Perempuan. Itu bisa jadi. Kedua, bisa jadi karena tahta, artinya rebutan kepejabatan ini, kepemimpinan di sana, gitu kan? Nah, bisa juga karena faktor harta. Jadi beberapa bukti ini bisa jadi membuat mereka kemudian mau bergabung dengan sinode kita. Tapi tentunya sinode kita tidak sembarangan menerima penggabungan mereka. Kita akan tanya dulu gitu kan, seperti juga mengutip Pak Sabo. Kalau mereka mau bergabung, mereka harus datang ke BPD. Yang mau bergabung ini? Yang mau bergabung harus ke BPD, gitu kan, menyatakan nih kami dari sinode ini biasalah kontak dulu, oke, sepakat ini, terus kita tanya apa tujuannya, terus kenapa gitu kan. Oke, ini sesuai dengan yang di butiran kedua nih pasal 92. Di sini dikatakan bahwa BPP menugaskan BPD GBI untuk mencari dan mengumpulkan kajian informasi dari induk organisasi pemohon meliputi ajaran, kehidupan pribadi, keluarga, aset, aktivitas pelayanan pemohon. Dan ini semuanya harus memenuhi kriteria ini. Harus, kan? Informasi-informasi itu harus. Yang perlu mereka juga ketahui ketika nanti mereka misalnya diterima, gitu ya. Tapi kan itu penjagaan ketat. Yeah. Kepejabatan mereka tuh diturunkan satu tingkat. Kalau tadi pendeta jadi PDM, maka di sana dia harus mencari seorang pendeta pembina juga. Berarti melewati masa 4 tahun lagi dulu baru menjadi PDT? 1 tahun. Enggak, itu ada tagline di situ. Jadi enggak juga. Oh iya, 1 tahun nih. Iya, 1 tahun. Pembinaan 1 tahun baru bisa kembali lagi ke pejabatnya semula. Beda dengan yang bukan penggabungan, ini kan masalah penggabungan. Biasanya faktor apa yang menjadi pertimbangan tidak diterima penggabungan itu kalau dari sisi BPD? Apa yang akan Ya terutama latar belakangnya tidak memenuhi daripada syarat-syarat ini tadi ya. Contohnya dari pengajarannya, keluarganya dan lain sebagainya. Kan itu kan yang harus dilihat ya. Jangan karena di sana dia punya masalah keluarga lalu bergabung ke BBI ya. Paling gampang misalnya kayak kasus perzinahan gitu kan. Kita nggak gampang terima. Iya dong. Iya kan? Iya, kita mau maaf gitu kan karena ini faktor
melanggar etika keperdataan. Nanti Ketika tidak diterima, apakah ada pengarahan dan pembinaan kepada yang bersangkutan kalau memang yang bersangkutan memang tetap bersikukuh? Biasanya ya, dia tidak langsung datang ke BPD gitu ya. Biasanya dia berteman atau dia ada pintu masuk untuk ke pertemanan ke BPD itu biasanya. Nah, jadi itu faktor itu bukan berarti langsung bisa diterima. Sekalipun temannya atau saudaranya ada di BPI dalam posisi yang di BPD apapun di BPP. Tapi biasanya masuknya lewat adalah anggota, misalkan gembala yang dia kenal dan lain sebagainya. Jadi kalau itu bermasalah, kita juga tidak akan menutup pintu selamanya. Kalau memang masalah yang menjadi kendala itu, misalkan dari sinodenya yang lama dia bermasalah dengan keuangan dan sebagainya, ya itu kalau sudah diselesaikan ya no problem. Yang penting ada pegangan kita, yaitu syarat-syarat untuk penggabungan tadi sudah dipenuhi gitu. Jadi cuman kadang-kala memang yang jadi masalah itu bukan di situ. Yang jadi masalah itu bagaimana kita melakukan tata gereja ini dengan konsekuen. Artinya dengan konsekuen itu adalah ini memang aturan yang sangat benar. Tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari tentunya harusnya ada juklar atau form, dituntun dengan form yang baik sehingga kita ketika akan melihat seseorang itu sesuai dengan kriteria secara sinode kita yes atau no, maka seharusnya ada perangkat yang mengikuti daripada semua aturan-aturan ini. Contohnya form atau tuntunan yang bisa kita pakai sebagai pegangan untuk mengoreksi atau memperhatikan mereka semua. Kalau mohon izin, kalau dulu Pak Peminta personal ya atau bareng-bareng sama keluarga atau apa? Saya kan gabung di GBI kan saya langsung sekolah di GBI. Oh, jadi dari pribadi dulu ngambil sekolah dulu. Saya kan dulu cuma di Gede Mandarin. Tapi saya sekolah dan kitab saya praktekin di Gede Mandarin. Oh, tapi sekolah kita memang awalnya sudah di GBI. Seminar. Ini namanya bukan penggabungan. Bukan. Sama aja kayak saya, dulu saya dibesarkan di gereja lain, baptis di gereja lain, lahir baru di gereja lain, tapi ketika full time saya baru masuk ke GBI. Tapi lewat gereja lokal. Beda. Jadi penggabungan ini bukan seperti itu, masuk dalam gereja lokal. Penggabungan itu adalah jemaat dan gembalanya sudah jadi gitu. Ingin bergabung di sini. Kalau masing-masing pribadi itu harus melewati gereja lokal dan dia harus ikuti seperti pembicaraan kita yang lalu. Ya dia harus PDP. Berarti nanti kalau misalnya di daerah-daerah Bapak Ibu Gembala mungkin ada yang punya saudara di daerah gitu, terus ada satu organisasi gereja yang sudah cukup lama vakum, lalu kemudian tidak ada perkembangan di sinode yang bersangkutan, lalu mungkin bertanya, terus melihat saudaranya, oke kamu sekarang sudah bertumbuh, lalu ada keinginan untuk ini supaya bisa bertumbuh, kayaknya kita harus bergabung ke GBI gitu. Nah ini baru menggunakan pasal yang ada di sini. Iya betul. Tapi kalau dia masuk melalui saudaranya, yang ini kan ya bukan jemaat lokal dan gembalanya. Kalau pribadi kan siapa saja boleh gabung GBI. Iya betul. Tapi kalau misalnya jemaat lokal dan gembalanya berbeda pengajaran dan apapun, itu juga berarti jemaat lokal dan gembalanya memang akan dididik ulang kembali dong. Itu sebabnya kaitannya dengan diturunkannya satu jabatan itu ya. Dia harus diikuti ajaran dasar GBI. Kata gereja kan itu wajib. Nah, kenapa saya tanya ke Pak Peminta secara personal? Karena kalau personal mungkin gampang ya, mudah ya, karena memang sudah ya, orang bisa di gereja GBI manapun sudah. Iya, tapi kalau kayak satu jemaat sama gembalanya pernah ada atau masih ada atau sering ada? Masih ada. Ceritain dong Pak dikit Pak. Beberapa masih ada waktu. Yang ada itu justru gini, kalau saya waktu jadi ketua Promil ya. Iya. Atau datang ke saya ini sudah dia belum mengikuti semua standar kita yang ini ada di gereja dari bawah ke atas, tetapi justru dari atas. Sehingga saya sebagai ketua Promil harus saya kembalikan lagi dari bawah. Karena apa? Dari atas itu gini contohnya. Dia tahu-tahu sudah ikut berdiri di pentabisan. Kita nggak tahu dari mana itu kesan. Gitu. Tahu-tahu dia ikut itu. Nah
itu ketika masuk ya harus kita kembalikan kepada posisi tata gereja lagi. Itu maksudnya. Memang ya jadi susah ya. Jadi seolah-olah sampai berkata misalkan dia bilang, "Apa sih di GBI mau menjadi orang benar sih membantu GBI kok jadi susah banget?" Gitu, dengan kata-kata yang baik. Saya bilang bukan dihalang-halangi, bukan disusah-susahin. Kita susah kalau kita tidak bisa memenuhi daripada aturan daripada di GBI. Jadi yang Bapak lakukan itu dulu salah. Tetapi saya dari dia ini, saya temuin aja, saya pertemukan aja. Jadi GBI bukan gereja bebas Indonesia ya? Bukan gereja bebas Indonesia, ada aturan-aturan. Lalu dia begitu ketemu dengan petinggi yang membawa dia, ya dia bilang, ikuti aturan ya. Dia mesti ikuti aturan dulu aja. Ya ikut aturan ya harus ikut aturan lagi, mulai dari bawah lagi. Berbagi pengalaman ya, mungkin saya juga bisa gitu ya. Atau Pak Bun? Enggak, saya pengalaman. Jadi ada juga, ini salah satu sahabat saya juga dulu waktu kita sekolah, dia dari sinode lain, kemudian ada problem ya di sinodenya, kemudian dia juga katanya sudah menyatakan mundur dari sinode lamanya, sempat ketemu teman lamanya juga gitu kan, bukan saya, katanya dia ajak gabung ke GBI, terus nggak tahu nih proses lama gimana, tapi akhirnya ngomong saya gitu, bro itu kan di aja singkat cerita, dia bilang gimana kalau memang serius, jadi dia ini punya jemaat, karena tata gereja kan harus kembali dengan jemaat, kita ke BPD, jadi proses seperti kata Pak Sabto kan, ada pintu kan, nah pintu itu saya, nah saya ajak sahabat saya ini dari sumber lain ke BPD, kita bertemu tinggi ketua gitu, sampai kita bicara proses itu seperti ini, aturan mainnya di GBI seperti ini, ya. Ada 3 hal yang nggak bisa diubah dalam penggabungan ini. Pertama, dia harus ikuti pengakuan iman kita di GBI. Oke, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Mungkin barangkali. Lagi belum? Sebentar Pak, biar karena kan BPD nggak cuma BPD DKI, takutnya BPD DKI ini BPD setiap daerah. Semua. Ya, jadi misalnya di setiap provinsi yang ada di BPD GBI, tetap yang pertama siapapun yang dipakai pintunya tetap dibawa dulu ke BPD, baru nanti di BPD akan dicanakan, didiskusikan, baru dijabarkan, baru 3 hal ini. Yang pertama adalah harus mulai pengakuan iman GBI, mereka harus mengakui dan harus mengikuti. Kedua, tata gereja kita. Nah, 3 itu memang dokumen pengajaran dasar. Jadi ini yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, kalau nggak bisa terima, tapi kan dari awal kita lihat kan soal latar belakang ini kenapa kalau harus oke. Nah, kemudian kita minta nanti cari pendeta pembinanya kan, untuk dia membina dia. Nah, setelah dia mengaku itu, dia harus buat surat menyatakan mundur dari sinode yang lama di atas materai 10.000. Kalau lagi masalah gimana Pak? Kalau lagi ada masalah internal dari mereka sendiri, kadang-kadang kan surat agak sulit untuk bisa membuat surat. Disitulah diperlukan seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Dia harus rendah hati datang kepada pendeta pembinanya atau sinode lamanya menyatakan gitu kan. Itu kan salah satu unsur seperti seorang hamba Tuhan harus rendah hati. Kalau itu misalnya dia belum memiliki, masih keras hati, ya nggak bisa. Jadi bukan karena masalah mencegah nanti BPD atau sinode GBI dituntut balik, bukan masalah itu ya sebenarnya. Bukan hanya masalah hukum saja. Iya, tapi masalah bagaimana sikap hati mereka, seorang hamba Tuhan yang memang mau bergabung ke sinode. Sebetulnya juga satu ujian dari dia, jangan-jangan dia selalu tinggi hati. Nah, mohon maaf, misalnya udah singgah gitu. Tapi kan dia mau rendah hati minta di sinode dikasih gitu kan. Nah, terus dia setelah itu menyatakan mau bergabung di sini. Pernah nggak Pak mohon izin? Ini udah bikin surat terus sama dia nggak ngasih. Tapi di sini sinode GBI sudah nerima. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Gimana? Sinode lamanya nggak ngasih, yang bersangkutan udah bikin surat, udah niat banget mau gabung sama GBI. GBI sebenarnya sudah mau terima, tinggal nunggu surat pernyataan dari sinode lamanya. Tapi sinode lamanya nggak memberikan izin. Pernah nggak? Kalau sesuai dengan tata gereja ya, pokoknya sih kita bisa nerima dari sinode kita. Nah, sekarang tinggal masalah dia dengan sinode lamanya. Bagaimana dia harus rendah hati datang, menurut permisi gitu, menyatakan mundur dari sini. Kalau kondisinya sinode lamanya tetap bersekufu nggak mau ngasih, bisa, kita nggak bisa. Kita ada etika. Kan ada aturannya juga ya. Nggak bisa sudah. Namun kita terima jemaat lain di mana sinode yang bersangkutan
masih mengakui dia. Gitu. Nanti kita kan ambil rebutan. Apa solusinya ketika jemaat dan gembala ini memang ingin bertumbuh dalam konteks yang lebih benar, lebih dalam, tapi terhambat dengan tersandung masalah itu? Kira-kira ada solusi alternatif lain nggak? Sekalipun tidak bergabung sebagai sinode. Tidak bergabung dengan GBI. Iya, berarti ikut ke gereja lokal yang ada di area BPD, di area wilayah GBI itu ya salah satu solusinya nggak? Atau seperti Pak Bumintar masuk sekolah seminari Betel? Kalau masih muda, kalau saya kan masih muda. Iya ya. Kalau jemaatnya Tapi biasanya ada 27 orang, yang ada biasanya orang tua semua bagaimana tuh Pak? biasanya yang ada itu kalau setelah berbicara dengan kita mundur itu ada justru. Oh. Setelah kita terangkan Malah mundur. Padahal awalnya mau bergabung. Iya. Apa Pak biasanya yang mereka menjadi mundur? Kan awalnya mereka mau Waduh, bergabung. nggak tahu ya. Mungkin ya kita kan nggak maha tahu ya. Tapi begitu kita terangkan, Oh, pada saat mundur juga dari BPD enggak? Kenapa Bapak mundur? enggak lah. Enggak. Kalau mundur kan Oh, kalau enggak ngomong-ngomong. Kalau datang kan turun. Kalau pergi kan Waduh. Saya pikir pas mundur ngomong Pak. Saya kalau tahu mundur udah ya. bikin gereja satu aku. Oh. Datang permisi, pulang tanpa permisi. Itu istilahnya. Waduh. Iya ini memang Memang kalau penggabungan itu memang penggabungan itu memang di tata gereja pasal-pasalnya singkat. tapi ternyata sebenarnya nggak sesederhana Iya, itu loh. tapi karena memang sebetulnya singkat tetapi nggak sederhana. Iya. Karena kita lebih sebetulnya lebih senang lah ya. Kalau kita ini GBI ini lebih senang lah. Kalau sebetulnya pertumbuhan itu adanya dari dalam. Iya. Jadi maka kita lebih senang kalau dia siapapun dia, ketika mereka mau dibentuk di sebuah gereja lokal. Maka banyak fasilitas di tata gereja itu yang membuat mereka di gereja lokal bisa bertumbuh. Karena penggabungan itu kan semacam cara singkat, cara cepat, cara yang kelihatannya dianggap mudah untuk langsung menjadi masuk dalam wadah GBI. Tetapi sebetulnya tidak sesimpel itu karena tata gereja mengatur semuanya. Iya. Jadi justru yang simpel adalah ketika kita ikuti aturan Tuhan, yaitu apa yang namanya proses. Nah, proses itu adalah kalau kita masuk di dalam gereja lokal, mulai lagi PDP, PDM. Wah, itu hebat itu. Ini saya tambahkan juga, kenapa yang gereja-gereja dari sinode lain yang bermasalah seperti melanggar etika pemerintahan tidak diterima karena tidak sesuai tata gereja kita. Masalahnya kalau mereka diterima, yang punya masalahnya akan membuat banyak masalah di sinode kita. Kecuali yang bermasalah mau berubah ya, mau beda. Bisa tidak selama gitu kan. Beda kalau itu kok supaya kita terima aja tanpa penyaringan yang ketat, mereka bisa banyak menimbulkan masalah di sinode kita. Padahal di sinode kita bikin atur supaya kita ini kan baik, gitu kan, bagus. Jadi sebenarnya kalau ada pembicaraan barangkali Bapak Ibu sesama pejabat, kan tidak semuanya seperti yang ada di sekitar kita juga. Saya beruntung saya dipertemukan dengan beliau ini karena diarahkan untuk baca tata gereja, lalu pembicaraan kami juga satu pembicaraan yang memang saling memberkati, saling melengkapi, saya bertumbuh. Penting juga Bapak Ibu untuk juga membuka komunikasi di BPD Bapak Ibu setempat masing-masing. Ya, barangkali Anda yang menyaksikan di YouTube, Anda di luar Jakarta, penting sekali karena dengan adanya komunikasi terbuka, terutama bagaimana kesepakatan melaksanakan tata gereja, itu menghindarkan kita dari masalah gitu. Dengan adanya banyak yang ada di sini sebenarnya bukan membatasi sebenarnya ya. Kan program kita kan BPD rumah kita bersama. Iya. Iya, dan sungkan-sungkan untuk silakan hadir kemari. Tapi tentunya ya bisa untuk ya janjian dulu gimana ketemu siapa gitu kan, lebih enak seperti itu. Ya, jadi masalah penggabungan kalau secara personal seperti Pak Bumintar tadi dan juga Pak Sabto ini juga yang juga memang latar belakang tidak langsung bertumbuh di gereja lokal ya Pak ya dulu kan, gerejanya berbeda gitu kan, itu memang akan jauh lebih mudah dibandingkan penggabungan sinode A dengan gereja sinode GBI. Ya, gereja lokal di sinode A kita. Karena melibatkan banyak hal, terutama kesepakatan dan kualitas dan juga verifikasi yang sudah dicantumkan di tata gereja Gereja Betel Indonesia ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu bahwa mungkin
di antara Anda sekarang tidak terpikir untuk bergabung dengan sinode, kan saya juga masih gereja lokal. Tapi barangkali mungkin seandainya ada pertumbuhan di mana Bapak Ibu tempat menggembalakan sekarang, lalu kita tidak pernah tahu, barangkali ada sisi keluarga kita, saudara kita yang juga kapasitasnya juga sama, lalu mereka juga melihat pertumbuhan kita, lalu mereka juga bertanya, mau dong bertumbuh seperti itu. Ya lebih baik dikomunikasikan, bisa juga, oh ya Pak, kalau sister church itu termasuk penggabungan sinode nggak? Bukan, itu berteman. Pertemanan. Nah, jadi maksudnya mengambil, ini saya cuma tanya gimana Pak? Ini adalah sebetulnya gini, kayak kalau pengalaman saya, ada gereja, misalkan bapaknya meninggal, yang sebagai pendeta, sebagai gembala di situ meninggal. Ya. Lalu ini dia sekretaris sebuah sinode. Lalu ketika meninggal, lalu anaknya perempuan, belum berjabat di gerejanya ini, belum berjabat. Nah, saya sehingga ketika dia mau bergabung ke GBI, maka dia ini masuk di gereja lokal kan? Oh, tetap penting masuk ke gereja lokal. Tetap mau masuk di gereja lokal. Jadi karena si wanita ini di belakangnya itu ada jemaat-jemaat, tentunya saya tidak semudah itu kan ya. Jadi makanya ketika saya berikan aturan-aturan bahwa ketika menjadi bergabung dengan di gereja lokal, itu tidak semudah itu ya. Tetapi kalau kita pertemanan itu apa yang saya punya bisa saya bagikan ya untuk mereka dan seterusnya. Ternyata saya sarankan sih gini, waktu itu saya sarankan, Bapak kan sekretaris, jadi tunggu kamu sampai menjadi pejabat ya, karena toh ketika kamu gabung dengan saya, dia sebetulnya mau supaya menjadi gembala gitu ya, anaknya wanita ini. Tapi karena belum jadi pejabat ya, biarlah kamu pejabat di gereja lokalmu gitu ya, nanti baru setelah itu penggabungan, karena memang tujuannya udah tahu dari awal dia sebetulnya ingin membawa gerejanya masuk ke gerbong GBI. Maka saya suruh biarkan kamu jadi di sana dulu sampai kamu memang betul-betul menjadi gembala di sana, daripada nanti kalau kamu masuk ke saya nanti pejabat di sana yang di bawahmu sudah pejabat, itu nanti akan menimbulkan perpecahan. Artinya gini, saya ingin tes bahwa apakah dia bisa diakui di sana sebagai pejabat. Takutnya dia masuk ke kita, dia hanya menginginkan pejabatan untuk jadi bisa supaya batu loncatan aja ya, misalkan begitu. Ya, jadi sebagai apa? Sebagai anak gembala. Sebagai anak, tapi belum pejabat wanita. Akhirnya dia tidak juga. Akhirnya dia juga pergi juga. Oh, saya pikir jadi Pak. Enggak, karena sulit ya. Mungkin sih kalau sinode lain tidak semua gereja itu milik gembala. Iya. Oh iya. Ya kan, kadang-kadang di sinode itu gembalanya hanya sebagai pelayan tanda kutip, orang yang di hire. Iya. Maka jenjang kepejabatannya itu nggak seketat kayak kita. Kita bisa langsung pendeta penuh. Iya. Bisa. Ada. Maksudnya begitu masuk langsung PDT? Iya. Dia tak tentu dengan proses ya. Iya. Dia nggak jenjang PDP, PDM itu langsung. Atau mungkin ada ke langsung PDM terus pendeta. Nggak pakai PDP. Ada. Mungkin nggak perlu sebut. Jadi memang kita mengikuti tata gereja ini kehati-hatian bahwa memang kita tidak mau yang bergabung kita ini mempunyai masalah. Itu aja. Yang Jadi bermasalah. Atau ada maksud lain di balik Iya, penggabungan artinya bermasalah termasuk di dalamnya itu. Nah, jadi supaya mereka memang betul-betul mau masuk GBI, ikut gerbongnya GBI ini memang betul-betul mau dalam pergerakan pertumbuhan bersama-sama. Pernah nggak sih Pak terjadi terakhir sinodenya tetap yang sama, tidak masuk ke GBI, tetapi visi misinya ngambil GBI, ada nggak? Bisa itu banyak sih. Sinodenya bisa keberatan. Iya. Visi misinya itu Sinodenya beda nih. bagaimana mempertumbuhkan jemaatnya kan? Kalau cara Iya. Iya. Itu Visi-visi lokal kan? iya visi misi Nah, lokal. itu banyak, itu namanya sister juga begitu. Oh itu boleh. Boleh. Jadi kita sebagai teman, nggak ada Oh jadi itu caranya bagaimana mungkin? mereka tidak bisa mengikuti terjadi. 3 ini kan? Iya.
tata gereja, mereka tetap tata gereja di sana. Iya. Pengakuan iman tetap pengakuan. Iya, tapi untuk visi misinya ngikutin Cuma gereja lokalnya GBI gitu, salah satu sel program grupnya GBI. mereka belajar. Iya, itu boleh. Itu sangat boleh, itu kita menjadi berkat buat gereja-gereja lain di luar sinode. Itu menghubunginya ke BPD juga jalurnya atau tetap atau bisa Kami langsung ke biasanya ke gereja lokal itu. Oh, itu urusan gereja lokal. Itu biasanya gereja. Oh, jadi lokal. kalau Bapak Ibu ada yang mau gabung atau belajar mengenai pengajaran, malah jangan ditolak ya. Iya, nggak ditolak. Kita harus terima. Ya, Kita menjadi berkat justru. Jadi berkat GBI justru, harus ya. jadi berkat. iya. Ya, saya percaya Bapak Ibu pembahasan penggabungan sinode ini bukan berarti kita nanti ke depannya jadi sinode masing-masing ya, bukan seperti itu. Sinode tetap GBI. Sekali GBI tetap GBI. Tapi maksudnya seandainya kita kan nggak pernah tahu, seandainya ada saudara atau yang mungkin kapasitasnya juga besar, lalu mereka juga ingin bertumbuh menjadi bagian keluarga besar GBI tidak menolak. Ada aturan yang sudah dibukukan di tata gereja, dan saya sih berharap baik dari gembala sampai jemaatnya ya sama seperti pengalaman yang Pak minta, sama seperti Pak Satu Edi, itu akan lebih mulus ya perjalanannya ya. Saya lihat kayak lebih pertumbuhannya kayak lebih enak gitu ya. Kalau Pak, ya. saya sih bukan gabung jemaat kan saya rumah pribadi. Iya. Iya. Iya, tapi kalau penggabungan sinode dan jemaat itu kualitasnya itu model Kak Minta sama Pak Santo, wah itu kayaknya enak banget gitu ya. Iya. Yang modelnya semua maksudnya gitu loh. Tidak ada unsur-unsur lain, memang benar-benar. Iya, mau emosi dengan GBI. Ya tentu apapun itu kita pada akhirnya akan tergabung menjadi satu bagian ladang pekerjaan Tuhan demi menuntaskan amanat agung. Iya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian akan ada banyak hal yang bisa kita angkat dalam obrolan-obrolan di Ngopi ini. Namun yang pasti maksimalkan setiap hamba Tuhan yang ada di daerah Bapak Ibu, terutama BPD di wilayah masing-masing, mulai dari ketua sektor, ketua perwil, betul ya Pak ya. Itu juga harus punya komunikasi yang intens, yang terbuka juga, bicara padanya. Ya minimal semoga dengan adanya ngeteh dari studio mini BPD GBI Jakarta ini akan menjadi satu gambaran juga bahwa BPD seharusnya menjadi rumah milik semua, terutama kita bersama ya. Terutama buat pejabat GBI, pejabat dari Indonesia. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak dan kami mau boleh Pak? Untuk para pejabat GBI, baik PDP, PD, PDT, sekali GBI tetap GBI, sekali battle tetap battle. Terima kasih. Silakan Pak.